Shalom. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini. Siapa yang diberi kesehatan angkat tangan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa datang berbakti di tempat ini, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kalau 2 minggu berturut-turut saya tidak berada di tempat ini, saya rindu saudara. Saya bilang masih bersyukur saudara-saudara saya masih bisa beribadah, tapi saya tidak bisa beribadah karena tugas. Tetapi saya bersyukur pada sore hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan saudara. Kita mau persiapkan hati kita untuk datang di bawah kaki salib Tuhan, mensyukuri segala berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diberi kesehatan, kita dituntut disertai sepanjang minggu ini. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Persiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat lawatan-Mu bagi kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kami rindu datang menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Berkati para pelayan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kuasai kehidupan mereka, layakan mereka Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kami boleh sama-sama menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keagungannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dia Tuhan, Tuhan kami, betapa
dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi nama-Mu, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Dia Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sore hari ini kita boleh datang menghadap Bapa Tuhan, bahwa hanya Tuhan saja yang layak ditinggi, tiada yang lain selain daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Bersyukur kalau kita masih bisa meninggikan nama Tuhan. Ada satu masa kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Ada satu masa kita tidak bisa memanggil nama Tuhan. Oleh karena itu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kalau Tuhan masih berkenan untuk ditemui sore hari ini. Ini adalah waktunya Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan. Waktu perkenanan Tuhan. Waktu kita berkumpul bersekutu bersama-sama Tuhan. Terlebih kita menerima firman Tuhan. Terlebih kita juga akan menerima perjamuan masa yang kudus. Bahwa hanya nama Tuhan yang tinggi. Dia Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan
Puji Tuhan. Saudara sehat? Saudara kuat? Saudara bersuka cita? Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ajaib Kau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu.
Tuhan kita adalah Allah yang membebaskan kita. Amin. Tuhan membebaskan kita. Siapa sekarang boleh merasakan kebebasan Tuhan? Amin. Saudara boleh bebas dari sakit penyakit. Saudara dibebaskan dari segala dosa kita. Terlebih kita boleh menerima keselamatan. Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena mengatur namanya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Saudara, lagu ini mengajak kita membebaskan diri kita dari segala dosa. Tuhan sudah beri pengampunan, bahkan Tuhan tinggal di dalam kita, harusnya membebaskan kita dari yang mengikat kita. Sore hari ini saudara akan mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau saudara datang sendiri kepada Tuhan, aku nyatakan aku sudah bebas. Amin. Amin. Nyatakan sendiri, aku sudah bebas. Amin. Aku sudah bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya.
persembahan, kita tetap angkat pujian ini. Ku bebas, saudara boleh memberikan persembahan dan setelah itu kita akan mendengarkan promo. Ku bebas, karena pengampunannya. Ku bebas, karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Bisa sekarang. Ku jam 7 malam. Pengumumannya? Ya. Yang bertugas adalah Ibu Yulia Malo dan pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Octavianus Bana. Dan hari Jumat ada doa dan puasa untuk seluruh jemaat yang mau rindu datang boleh jam 7 malam. Yang menjadi WL adalah Ibu Susi dan firman Tuhan saya sendiri. Hari Sabtu ada super kit terakhir jam 4 sore dan Natal akan direncanakan di tanggal 5 Desember buat sekolah minggu. Nanti akan bertugas WL Ibu RC, Pratama dan Madya Ibu Krisna, dan tunas remaja Ibu Yuli Amalo. Hari Minggu kembali berkumpul di tempat ini. Jam 7 pagi penatua yang bertugas Bapak Sem, WL Ibu Susi, dan pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Octavianus Bana. Dan sore jam 5 sore penatua Bapak Anton bertanggung jawab, WL Ibu Susi, dan pelayan firman Tuhan Bapak Gembala Bapak David Sumani. Itu saja pengumuman. Kita sama-sama akan siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, karena salibmu ku hidup. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan terima firman Tuhan dan bercoba kudus. Engkau yang
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat. Oleh karena salib-Mu kami masih boleh memuji memuliakan nama-Mu. Oleh karena salib-Mu kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh merasakan kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu, mujizat-Mu. Terlebih kami boleh merasakan persekutuan lewat perjamuan asa yang kudus ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama sore hari. Walaupun di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, semua karena salib-Mu yang memberi kemenangan. Semua karena salib-Mu yang memberi kami kehidupan. Karena itu Tuhan, kami tidak mau sia-siakan waktu kami. Kami mau melakukan yang terbaik bagi Engkau. Kami memberi yang terbaik untuk Engkau. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari ya Bapa, kami mau siap dengarkan firman-Mu. Allah berfirman-Lah, Engkau sucikan hati kami, pikiran kami, mata kami, kehidupan kami, telinga kami, bahkan hati kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami perlindungan. Bahkan sore hari ini kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirman-Lah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada Bapak Ibu? Amin. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Kasihnya tidak pernah berubah, ya. Seringkali manusia boleh berubah kalau mungkin ya tidak dikasih berkat. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah, saudara saya. Mungkin kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Mungkin kita tidak mengucap syukur dengan apa yang ada. Mungkin juga kita lupa berdoa waktu tidur. Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Ada malaikat Tuhan. Tuhan suruh jaga kita. Ada malaikatnya Tuhan suruh jaga kita di mana kita berada. Tuhan tetap setia. Amin, saudara. Yuk terus dari jauh katakan Tuhan Yesus baik. Boleh buka masker juga, katakan Tuhan Yesus baik. Terus pakai maskernya lagi. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masuk di bulan November. Tidak lama lagi kita akhir November masuk bulan Desember. Di bulan Desember ada apa, saudara? Ada apa, saudara? Ada hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang seringkali kita rayakan setiap tanggal 25 Desember, yaitu apa? Hari Natal. Puji nama Tuhan. Saya tidak berkata panjang, kita sama-sama lihat firman Tuhan dalam Yohanes yang 8. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Alkitab saya halaman 129. Saya akan bacakan firman Tuhan pada sore hari. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya
seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat yang keempat, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ketujuh, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara saya, firman Tuhan pada sore hari ini, ya, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya, dikatakan bahwa pagi-pagi, ya, Yesus sudah berada lagi di dalam bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi. Siapa yang pagi-pagi berdoa sama Tuhan? Angkat tangan. Saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Sudah angkat tangan? Turun tangan. Pagi-pagi, ya, Yesus lakukan hal itu untuk apa? Dia mengajar banyak orang, memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa apa? Tentang keselamatan. Tetapi pagi-pagi buta, ya, mungkin masih ya di bawah jam 10-an atau mungkin di bawah jam 11 ke bawah. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat datang. Kadang-kadang kita kalau pagi-pagi itu enaknya apa, saudara? Saya tanya bapak-bapak, bapak, di sini ada bapak Anto, saya tanya bapak Anto, Pak, kalau pagi enaknya apa, Pak? Ngopi, ya, Pak. Ngopi sama kue pisang goreng. Bapak Anto, bapaknya cuma dua, ada Pak Budi. Pak Anton, kalau pagi enaknya apa, Pak? Bangun pagi ngopi. Nah, Pak Budi coba. Pak Budi, kalau di kantor enaknya apa pagi? Minum jus doang. Minum jus. Ya. Saudara saya, pagi-pagi Yesus mengajar. Tetapi pada waktu Yesus asik mengajar, ini orang Farisi datang sama ahli. Yesus ini, ya, kami kedapati bahwa perempuan itu berzina. Saudara saya bagi loncat, ya, saya akan cepat. Ya, meskipun ayatnya banyak, mudah-mudahan nggak sampai jam 10, saudara. Amin. Ya, nggak sampai jam 10. Aduh Pak David, ini jam 6, kalau jam 10 berapa jam ya? 1, 2, 3, 4 jam. Aduh, gimana pulangnya? Cepat, saudara. Ya. Pagi-pagi, kan kok orang Farisi dan ahli Taurat membawa perempuan yang melakukan zina. Saudara saya, menurut hukum Taurat ayat yang kelima, perempuan harus dilempar dengan batu, dirajam dengan batu. Kadang-kadang kita secara hidup kita tanpa disadari kita menghakimi satu sama lain. Amin. Tanpa disadari kita menghukum, menunjuk. Saudara saya, saudara punya 5 jari. Di antara 5 jari kalau saudara tunjuk, ada berapa jari ke depan? 2 jari kamu. Tetapi kalau tanpa disadari, ada 3 jari menunjuk pribadi kita. Kita percaya bahwa
Kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Ditunjuk kita 2 jari dengan orang, tetapi jari 3 jari kita menunjuk bahwa kita memang salah. Saudara saya, mari jangan sampai kita menjadi hakim sesama kita. Jangan sampai kita menunjuk kesalahan orang lain padahal bahwa diri kita juga salah. Dan pada saat itu Yesus hanya membungkuk ke tanah. Yesus tahu apa yang kau lakukan setiap hari dalam bumi, Tuhan tahu. Dan kalau sudah baca firman Tuhan bahwa di mana-mana mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Amin. Bukan Indonesia saja, semua dunia. Kita mau sembunyi di mana aja, ketahuan saudara. Saudara tahu siapa yang sembunyi di bawah, di dalam laut, di dalam perut ikan? Siapa? Yunus. Di dalam perut ikan, di dalam bumi paling dalam sekalipun saat itu. Yunus berkata, Bapak ampuni saya. Kenapa Yunus minta ampun sama Tuhan? Kenapa? Tuhan suruh kemana? Tuhan suruh kemana? Ke Niniwe. Akhirnya Yunus pergi ke Tarsis. Melanggar perintah Tuhan ada hukumannya. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah menghukum sekaligus. Kalau memang apa? Kita mau kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Amin saudara. Katakan sama-sama, kita mau kembali ke jalan Tuhan. 1, 2, 3. Kembali ke jalannya Tuhan. Jangan menyimpang. Yosua katakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya apa? Perjalananmu berhasil. Kalau kita menyimpang kanan kiri, mungkin tidak ada rasa damai. Tetapi kalau kau tetap dalam jalannya Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Untuk itu mari saudara saya, selama engkau masih hidup dalam dunia, saya berkata bahwa semua manusia penuh dengan dosa. Termasuk siapa? Saya. Penuh dengan dosa. Enggak usah munafik, enggak usah kita berkata, wah pendeta enggak berdosa, berdosa saudara. Tetapi karena kasih Tuhan di kayu salib, dosamu diampuni. Amin. Engkau ditebus dengan darah yang mahal. Dikatakan bahwa engkau adalah milik yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. Kamu telah dipanggil dari sekian banyak orang. Tuhan tahu, oh itu Ibu Febi, anak saya. Tuhan tahu, oh itu Ibu Tari, anak saya. Dipanggil saudara. Coba minta tolong Mama. 1 Petrus 2 ayat 21. Ini enggak saya catat ya. Sebab itu itulah kamu dipanggil. Kata dipanggil. Bisa enggak? Hei. Dia tahu nama kita. Amin. Tuhan tahu namamu. Sehingga firman Tuhan tahu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil David. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Siapa? Hizkia. Untuk itulah kamu dipanggil Andreas. Tuhan tak panggil sembarangan orang, saudara. Amin. Tuhan tak panggil dengan kata hei, enggak. Kata dipanggil itu pasti kita menoleh. David, oh iya saya Tuhan. Coba kalau kau berjalan sendiri, hei, ya kita jalan aja kan, bukan nama kita. Saya mengartikan firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil. Karena siapa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Tuhan kasih teladan buat kita, bukan senang, tapi apa? Menderita. Pikul salib. Setiap hari pikul salib. Tuhan gak kasih teladan yang enak-enak, tidak. Nanti kalau saudara lihat film waktu Tuhan Yesus disalibkan, tangannya ya sebetulnya bukan paku itu apa? Pasak kayu yang dilancipkan masuk ke jari tangan Yesus. Bayangkan Thomas yang tidak percaya waktu Yesus bangkit, di tengah-tengah murid-muridnya berkumpul saat itu, Yesus katakan bahwa ini tanganku Thomas, jangan tanganku. Saudara saya, kalau lukamu masih merah, ya,
Bayangkan, masih belum sembuh. Luka dalam, bukan luka tergores, luka masuk ke dalam. Itu kalau kita tahu ya, aduh, itu sakitnya di mana? aduh, ya. Aduhnya di mana? Di sini. Sakitnya sampai sini. Aduh, Pak. Baru melahirkan di tower, ya udah sakit. Nggak boleh naik motor kencang-kencang. Kena goncangan itu, maaf kata ibu-ibu yang habis dioperasi rasa sakit. Nah, bayangkan Yesus. Sewaktu Thomas berkata, kalau aku tidak menjamah tangannya Yesus, aku nggak percaya. Disitulah Thomas berkata, ampuni saya Tuhan. Selesai. Hidup kita hanya hidup karena percaya. Katakan amin. Katakan amin. Waktu Yesus membungkuk dan dia menulis dengan jari di tangan. Di dalam ayat yang ke-6, saya akan baca Yohanes 8 ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tangan. Kadang-kadang tanpa disadari. Kenapa kita harus diam? Tidak menjawab pertanyaan, baik suami atau istri. Kadang-kadang iblis suka mencari kesempatan untuk apa? Ada argumentasi. Suami tanya, pagi ini sebetulnya kita mau jawab, tetapi kadang-kadang ada roh hikmat, jangan. Tetapi kalau kita jawab, Pak hijau. Di sini nggak ada di sana. Kepancing emosi, kepancing dengan gara-gara apa? Iblis itu sifat apa? Memancing, saudara. Sebetulnya nggak terjadi, tetapi karena dipancing, Pak, gini ya. Iya, mama. Suami-suami kan biasanya kuat. Iya, mama. Di sini nggak ada di sana. Apalagi kalau udah pulang gajian, duitnya banyak. Pak, suaminya bilang, mau apa mah? Aduh, papi gajian ya? Iya. Biasa dong, Pi. Apa? Pecel lele aja. Nggak usah gede-gede, pecel lele aja. Oh, puji Tuhan. Kadang-kadang kita terpancing. Nah, orang-orang Farisi berusaha memancing Yesus untuk mengeluarkan kata-kata, mencari kelemahan Yesus, tetapi Yesus hanya membungkuk, nggak berani komentar. Mari, jangan sampai kita disalahgunakan dengan kegelapan untuk apa? Gampang bicara. Lebih baik apa? Diam. Ada pepatah kata kok, diam adalah emas. Diam, saudara. Nggak usah kita banyak komen, nggak usah apalagi hari-hari ini banyak komen. Jadinya manis, jadi. Waduh, ini tuh mainnya jari, saudara. Harusnya cuma satu kata, karena jarinya main disambut dengan jarinya si A. Panjang lagi, tiba-tiba udah kumpul. Aturan doa jadi nggak doa. Amin, saudara. Yang amin berarti iya. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka. Saudara saya, Tuhan tidak pernah menghukum, Tuhan tidak pernah membuat orang tidak berdaya. Lalu Tuhan kata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan tahu harus jawab seperti apa. Kadang-kadang kita juga tahu mau jawab seperti apa untuk argumentasi kita, untuk omongan kita supaya tidak panjang. Mari memasuki bulan November. Tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 62 hari lagi, 61, 62 hari lagi. Kita akhiri tahun 2020. Kita berkata, Tuhan, biarlah perkataan kami perkataan yang baik. Amin.
perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan juga yang bisa apa? Menguatkan iman kita, bukan melemahkan, bukan meninabobokan, bukan membuat iman kita apa tidak berdaya, tidak, tetapi apa? Ayo, mari Tuhan, kami tidak pernah menghukum satu sama lain. Tuhan katakan, ayo, siapa yang nggak berdosa, lempar dia dengan batu. Singkat cerita, semuanya mundur, saudara. Semuanya nggak ada yang berani, baik dari yang tua, baik dari yang muda, semuanya mundur. Ayat yang ke-9, loncat. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Jawabnya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Waktu Yesus berkata seperti ini, orang mundur. Dan Yesus berkata, di mana mereka? Pergi semua. Perkataan Yesus kata bahwa, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan ingat, jangan berbuat dosa lagi. Mulai kapan? Mulai hari ini. Amin. Tuhan sanggup mengampuni hidupmu, bukan tunggu besok. Hari ini kau mengaku dosamu, Tuhan ampuni dosamu. Amin. Enggak tunggu nanti kalau Desember, kalau Natal, saya minta ampun dosa sama Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi kalau hari ini kau minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita? Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak apa? Mengingat-ingat dosamu. Amin. Suami, istri, anak-anak, yuk, jangan suka ingat-ingat dosa kita. Jangan suka ingat-ingat kekurangan kita yang lalu. Jangan. Pandang saja Yesus. Amin. Amin, saudara. Pandang aja Yesus yang memberi apa? Kekuatan buat hidupmu, memberi apa? Kemampuan buat hidupmu. Untuk apa? Engkau kuat, engkau bangun dari segala kelemahan hidupmu. Amin. Karena apa? Engkau sudah diampuni dosanya. Puji nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Tuhan kata kok, meskipun dosamu merah seperti kirmisi aman. Ya, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi apa? Putih. Wow. Tuhan nggak ingat-ingat dosa kita. Tuhan nggak kepikiran lagi, nggak. Tetapi di sana banyak. Itu dosa yang setahun masih ingat. Oh, dulu papa begini. Oh, dulu mama begini. Amin. Nggak ada amin. Takut ya. Seringkali kita berkata seperti itu. Tetapi Tuhan kata bahwa sejauh timur dari barat, amin, aku melupakan dosamu. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan hapus dosamu. Karena apa? Engkau sudah dipanggil dalam kehendak Bapa di surga. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Siapkan hidup. Katakan, Tuhan, hidup kami baru hari ini. Amin. Bukan nanti kalau hari Natal kita pakai baju baru, bukan nanti kalau hari Natal kita pakai sepatu baru. Tidak, saudara. Mulai hari ini Tuhan, saya menjadi hidup yang baru. Amin.
Apalagi di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Dia hapus dosa. Kalau Tuhan panggil kita malam nanti, sudah siap? Surga nanti pakai baju putih. Siap Tuhan. Kan seringkali saya berdoa buat orang yang berduka. Firman Tuhan kata, berbahagialah orang-orang yang mati sejak apa? Sejak sekarang ini. Kenapa berbahagia? Karena apa? Mereka sudah berhenti dari jerih lelah mereka. Mereka sudah beristirahat dari segala apa yang mereka lakukan dalam bumi ini. Mazmur 116 ayat 15. Ini saya selipin sedikit. Ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Berharga di mata Tuhan apa saudara? Kematian semua orang yang dikasihinya. Dikasih siapa? Tuhan. Siapa? Hidupmu. Kalau engkau mati hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Amin saudara. Di sini ada kata pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13 nggak usah dibuka. Ya. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang hidup, yang masih hidup, ya saya nggak berkata. Kalau kau masih hidup sampai besok ada yang namanya apa? Pertanggungan jawab. Kalau hidup benar, oke, Tuhan baik. Tapi kalau besok nggak benar, aduh, Tuhan lebih sayang apa? Sayang jiwanya. Tuhan nggak butuh dengan berkatmu, Tuhan nggak butuh dengan mobilmu, Tuhan nggak butuh dengan pekerjaanmu, tidak. Tapi Tuhan sayang nyawa kita, amin. Dia sudah mati di kayu salib, dia rela mati untuk apa? Keselamatan hidupmu. Dan hidup diberkati adalah apa? BUNUS, apa? Bonus. Pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, suamimu diberkati, itu adalah bonus. Orang yang berumur panjang ulang tahun, ya, sekian puluh tahun engkau masih hidup kuat, itu apa? Bonus. Kan Tuhan udah bilang kuat berapa? 70 sampai 80. Ini ada yang paling tua, ya. Maaf kata orang tua kita, Oma Kolo. Oma Kolo berapa? Oma Kolo berapa? 69. Masih dikit lagi bonusnya 70. Oma ya. Oma mau sampai Tuhan datang. Amin. Yuk, setia sampai memutih rambutmu. Amin. Amin saudara. Tuhan tetap setia buat kita. Sampai putih rambutmu, ya. Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Amin saudara. Ya. Seringkali saya dibilang sama anak saya itu, Pak, itu rambutnya dipikul. Kenapa? Udah putih sama hitam. Ya nggak apa-apa, namanya udah tua. Bukan hanya rambutnya aja, jenggotnya pun bisa udah putih sama hitam. Saya bilang ya udah tua, ya mau bilang apa? Mungkin kalau kayak Ibu Feby masih wah, oh hitam, oh putih, aduh ini putih ya. Mari, kan Tuhan bilang mahkota kepala kita apa? Rambut putih. Orang tua itu rambutnya putih. Kalau kau hidup sehat sampai hari ini karena anugerahnya Tuhan. Amin. 2020.
yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita sampai hari Natal. Sampai genap tutup tahun 2020 di tempat ini, kita berkata, Tuhan Kau baik buat saya. Kasih setiamu tak habis-habisnya, rahmat dan anugerah. Tadi saya dengar dari kakak kami ya, dia berkata bahwa dia punya teman, orang nomor 2 di tempat satu pabrik yang paling besar di Indonesia. Dia bilang apa? Saya kalau ke berobat paling dekat Singapura. Penyakit saya dilimpahkan dengan kekayaan, tapi sedikit-sedikitnya saya harus ke Singapura berobat. Nikmati kekayaan banyak, tetapi nggak bisa namanya bebas. Amin. Karena ada satu penyakit yang dia harus berobat setiap 1 bulan 2 kali ke Singapura. Wow. Saya bilang, Mas, berarti orang kaya nggak enak juga ya? Iya, benar kayak kita. Meskipun makan tempe lagi, tahu lagi, oh puji Tuhan. Punya duit banyak, dikit-dikit kemana? Bro, kemana? Singapura. Kenapa? Berobat. Dia bilang sebulan tuh 2 kali harus berobat ke Singapura. Kenapa? Penyakitnya itu yang harus disembuhkan. Mungkin di sisi lain dia punya uang banyak, di satu sisi lain ada penyakit yang memang dia harus berobat. Tetapi kita percaya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 116 ayat 5, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya Tuhan. Suami istri mengasihi kita, Tuhan lebih sayang. Amin. Seringkali saya berkata di dalam pemakaman, suami anak-anak sayang sama orang tua almarhum yang ada, tetapi Tuhan lebih sayang. Amin. Kita pulang ke rumah Bapak. Kan kita di surga ini, di dunia ini cuma sementara. Iya nggak? Saya memang selama di bumi. Di bumi ini cuma sementara. Namanya apa? Kontrak. Nggak lama. Kan Tuhan udah bilang 70, 80. Pak, rumah saya ya kasih anaknya yang meninggal. Kita mau pergi aja. Yang ninggalin siapa? Anak cucu kita. Amin. 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 Nah, besok-besok saya pergi, ada Pak Budi di sini. Ada Bapak Okto, ada Ibu Susi. Yang ninggalin siapa? Bukan saya. Gereja ini punya Tuhan. Amin. Kita hanya dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan kata berharga di mata Tuhan. Saudara saya yang hari-hari ini meninggal, bisa dijenguk sama saudara? Gak bisa. Mau dilihat mayatnya aja gak bisa. Keluarga mau datang kumpul gak bisa. Karena apa? Itu yang namanya apa? Nah ini gak bisa saudara. Dan setiap maaf kata pasien yang masuk rumah sakit itu keluarganya tanda tangan kontrak. Kalau ada apa-apa sama pasien meninggal, tidak boleh dijenguk, tidak boleh dibawa jenazahnya, tidak boleh diini. Aduh, nangis. Biasanya kita bisa lihat almarhum ya, dimasukin peti yang baik-baik, dimandiin yang baik-baik. Ini cuma hanya apa? Dibiarkan saja. Tuhan katakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang. Siapa? Kita yang ada saudara di matanya Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Ayat yang terakhir. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman
kediaman-Mu ya Tuhan semesta. Siapa yang menyenangi? Kita, umat Tuhan. Amin. Jiwaku hancur karena apa? Merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Lanjut. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Katakan amin. Siapa orang-orang diam itu? Kita yang ada sore hari, yang terus menerus selama engkau masih bernapas, selama engkau masih sehat, terus menerus memuji-muji Engkau, Selah. Katakan amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi apa? Tempat yang bermata air. Lembah loh, nggak ada apa-apanya, kering kerontang. Tetapi di lembah tempat itu ada mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Katakan amin. Ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Nggak loyo kita, nggak lemah, nggak capek kita. Bukan makin lama makin loyo, tidak. Tetapi firman Tuhan kata mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak apa? Menghadap Allah di Sion. Pada saat sangkakala Allah berbunyi, kita semua pakaian putih terus masuk dalam sorga semawi ada. Kita berkata hosana bagi Allah yang ada di tempat maha tinggi. Amin. Sorga menjadi bagian semua orang. Kalau saudara baca di Wahyu, beribu-ribu orang berpakaian putih menyambut Raja di atas segala raja. Pada waktu nafiri dibunyikan dengan sangkakala malaikat sorga, kita berduyun, kita berkata hosana bagi Allah yang besar. Ingat, 1000 tahun damai. Itu belum surga, baru 1000 tahun damai. Sesudah masa 1000 tahun damai baru surga semawi ada. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah ayat yang ke-10. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Siapa? Hidup kita yang ada sore hari. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempatnya. Lebih baik apa? Berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada apa? Diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah apa? Matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Wow. Tuhan beri buat kita semuanya. Tuhan gak tahan berkat, enggak. Tuhan kasih buat kita. Kemudian Dia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Yang terakhir, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat. Hanya siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kita boleh bangga punya Tuhan Yesus. Kita berkata, Tuhan, kalau toh memang Tuhan izinkan semua terjadi, kami dipanggil, kami siap, karena sorga sudah menjadi bagian kita. Amin. Seringkali saya berkata juga di tempat orang kedukaan, kenapa kita dipanggil pulang ke rumah Bapak? Karena apa? Rumahnya sudah jadi. Kalau kita pulang ke surga berarti oh, rumahnya Pak David udah jadi. Pak, saya dong Tuhan. Ntar Bu Feby baru gentengnya doang. Kok belum dipanggil? Belum. Orang rumahnya baru dicor. Nah, kata malaikat, sabar lo, rumah lo baru dicor. Nah, berarti kalau udah jadi baru tanggal sekian 35 bulan 13 tahun 2032 bulan sekian. Bingung Pak, ada tanggal 35. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik.
Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa hatimu untuk ambil perjamuan nasihat yang kudus?